Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Dery ada tip ataupun tutorial. Jadi kalau misalnya ada pompa galon elektrik seperti ini rusak, jangan dibuang dulu. Ini masih bisa kita manfaatkan. Caranya bagaimana? Caranya langsung saja kita tutorialkan. Jadi kalau misalnya nemu banyak rongsokan di rumah bekas elektronik seperti ini, memang harganya murah, mungkin di bawah 50.000 kemarin. Tapi kalau misalnya rusak, jadi kita jengkel, kesal. Kemudian bagaimana cara menghidupkannya ataupun juga misalnya baterainya cepat sekali habis. Kalau kita mau beli baterai yang bagus mungkin hampir beli baru ini. Jadi bagaimana caranya kita bisa menghidupkannya tanpa menggunakan baterai? Bisa. Jadi kita tidak perlu menggunakan baterai. Jadi ataupun juga misalnya PCB-nya rusak. Jadi masih bisa kita manfaatkan langsung saja kita tutorialkan. Pertama kita lepas dulu nih bautnya. Bautnya sudah kita copot tadi. Langsung kita tarik saja seperti ini. Ini sebenarnya nih sudah kita bongkar ada kerusakan di PCB-nya nih. Nih, kalau misalnya tidak bisa ngecas ini bisa kita ganti. Ini sekarang bagaimana caranya kalau untuk menghidupkannya nih. Ini baterainya sudah lepas copot nah. Tidak nyambung lagi. Caranya mudah, gampang sekali. Ini bisa kita angkat, kita tarik bisa nih. Nah, ini seperti ini tidak ada lagi baut. Nah, ini seperti ini. Ini mestinya hanya seperti ini saja. Di bagian bawah ini adalah membran untuk penghisap, ini motor, ini PCB mesinnya. Kemudian ini nyambung ke baterai. Ini dicas. Kalau misalnya habis casan seperti ini. Nah, yang dicas untuk colokan sama kayak handphone. Ini baterainya sama 3,7 volt. Kemudian di atasnya ada on off. Sorry. Di atasnya ada on off, jadi sini on off. Di sini ada min plus terhubung ke motor dinamonya di min plus. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu min plusnya mana, bisa kita colok saja ke baterai ataupun ke casan seperti itu. Nah, sekarang kita menghidupkannya tanpa menggunakan baterai. Jadi kalau PCB-nya rusak seperti ini langsung saja kita langsungkan ke casan. Ini sudah kita bikinkan kabel USB. Ini kabel untuk ngetes. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu ngetes, kita hubungkan di sini. Kemudian ini yang plus kita tidak tahu, misalnya kita suntukkan saja sembarang. Kalau yang hidup berarti benar, tapi kalau dia tidak hidup bisa kita balik. Nah, seperti ini. Hidup. Berarti benar di sini adalah ground ataupun negatifnya nih kalau langsung PCB. Tapi kalau ini positif karena dia ada nyambung di dioda M7 ini. Ada garis nyambung ke sini. Jadi benar di sini berarti ini. Kalau terbalik juga tidak apa-apa, tidak hidup. Nah, berarti di PCB-nya masih hidup karena ada lampunya masih hidup. Hidup. Jadi tinggal kita bikin kabel saja, langsung solder. Dari sini kita solder saja langsung. Tapi kalau misalnya kita langsung solder itu tidak ada on off. Jadi kalau untuk menghidupkan tinggal dicolok. Jadi untuk mematikan tinggal dilepas. Tapi kalau misalnya kita bikin on off, kita bikin sambung on off, kita solder satu kemudian satu ke on off. Satu dari on off langsung ke sini. Jadi kita tekan on off langsung hidup seperti itu. Bisa kita manfaatkan di on off yang ini. Tapi bisa juga kita bikin baru, misalnya on off-nya rusak seperti itu. Tapi kita langsungkan saja seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk mematikan tinggal cabut saja. Ini kalau misalnya kabel USB-nya ada 4 seperti ini, kita ambil yang merah dan hitam saja. Yang kuning sama hijau itu kita buang saja seperti itu. Kita solder. Tadi plusnya adalah di sini yang dekat dioda ini nyambung M7 ini. Jadi kita solder sini, ini ground. Jadi kita solder sini. Kita solder seperti ini. Nah, kita solder dulu, kita taruh di sini biar enak untuk model. Misalnya ini mau kita gunakan seperti ini, bisa kita lubangin kabel, kita lubangin dari sini, kita lubang jadi untuk mencolok nanti kita kabel masuk sini. Tapi ini masih mau kita perbaiki, jadi tidak perlu kita lubang.
Nah, itu seperti ini. Jadi untuk kabelnya nanti keluar seperti ini, bisa kita taruh di power bank ataupun juga misalnya kita taruh baterainya di luar seperti itu. Jadi kita sambung baterai, kita bikin on off, bisa juga. Jadi baterainya nempel kita di luar. Dan juga misalnya baterainya masukkan sini bisa. Jadi dari minnya ini masuk ke sini, kemudian plus masuk ke baterai juga bisa. Bisa kita langsungkan tanpa melalui alur daripada PCB ini, kita langsungkan jadi baterai langsung ke sini. Jadi baterai ini tadi kita langsung solder ke sini seperti itu. Bisa juga misalnya kita tidak mau repot-repot, tadi kita sambung sini, baterainya tetap nyambung, kemudian kita ambil saja jalur. Nah, jalur ada negatif, kemudian di sini ada positif, jalur yang positif yang sini kita bikin jalur, kemudian kita sambung sini, kita jumper langsung seperti itu. Bisa juga misalnya seperti ini, bisa. Ini plus tadi kita ambil plus tadi sini, yang jalur plus ini bisa. Nah, jalur plus bisa sini, ini langsung ke baterai, kemudian ujungnya tadi kita solder ke sini. Dari plus dari baterai ini kita sambung sini, kita solder. Begitu juga misalnya negatifnya ini, dari negatif baterai ke sini, tapi kita harus putus dulu untuk jalur baterainya, soalnya ini masih nyambung ke skema. Jadi kita putus jalur plusnya ini, kita putus menggunakan karter bisa. Nah, ini jalur baterainya kita putus. Nah, ini ada jalur baterai plusnya. Nah, kita putus dari sini, kita koyak saja untuk PCB-nya, kita garis. Jadi dia tidak masuk ke sini untuk baterainya karena sudah kita putus jalurnya. Jadi dari sini nanti kita sambung ke plus ini, dari plus baterai. Jadi tetap baterai menggunakan di sini. Jadi untuk mengecasnya bagaimana? Ini kita langsungkan saja ke USB bisa. Dari sini tadi langsung masuk ke sini, casan juga bisa. Tapi di sini juga harus kita putus juga supaya dia tidak masuk ke sini. Bisa juga menggunakan dioda, bisa. Dari sini kita sambung sini. Tapi kalau tidak mau repot, kita sambung luar. Ini cara yang ini saja, cara yang kita tidak ngerti saja nih, seperti ini. Kita solder saja nih. Jadi kalau itu agak repot mungkin nyambung-nyambungnya, kita langsung saja seperti ini. Nanti teman-teman pasti mengembangkan sendiri, nanti pasti bisa. Kita solder ke sini untuk negatifnya satu, kemudian satu sudah ya, yang positifnya. Kalau sering bereksperimen seperti ini, nanti teman-teman bisa mengerti sendiri. Yang penting intinya sudah ngerti, seperti itu. Ini sudah selesai, nanti teman-teman bisa serapi mungkin, tapi kita intinya seperti ini. Kita tes hidupin. Nah, hidup, bikin nyambung. Kabelnya kurang pas solderannya, kabelnya kurang bagus. Apa nih, casannya masih hidup, kabelnya kurang sip. Tapi caranya seperti ini, kita rapikan, teman-teman bisa serapi mungkin nanti hidup. Jadi di sini rusaknya di apa? Saya kira ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk memanfaatkan pompa galon elektrik yang sudah rusak, bisa kita hidupkan kembali tanpa menggunakan baterai, tanpa PCB. Jadi cukup kita ambil motor sama pompanya saja, seperti itu. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.